Siap, Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kita akan membahas mengenai protozoa usus dan sampling pemeriksaan tinja. Next slide. Next slide. Next slide, please. Halo? Langsung diklik laptopnya saja. Diklik kok nggak bisa jalan ya? Sudah pakai tombol atas bawah. Pakai? Tombolnya atas bawah. Tombol yang paling atas. Bukan, pilihan atas atau bawah itu. Pakai yang mana? Sebentar. Tombol ke bawah. Tombol yang ke bawah sudah saya ini. Tidak bisa. Sebentar. Pakai yang mana ya? Halo? Tombol klik yang ke atas sama ke bawah atau enggak background, Bu? Pakai yang mana? Ini sudah saya tombol yang sebelah mana ya? Sebentar, Mas. Iya. Mbak, tolong Mbak, itu untuk pindah ini, kamu di sini aja. Yang mana? Mana yang ini? Oh, next. Oke. Oke, sudah siap? Lagi? Halo? Halo? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sudah, Bu. Jadi, oke, terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran untuk hari ini, yang pertama adalah mahasiswa diharapkan bisa memahami morfologi protozoa usus patogen yang dapat menginfeksi manusia. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami lingkaran hidup protozoa usus patogen yang dapat menginfeksi manusia. Kemudian yang ketiga, mahasiswa memahami patologi, gejala klinis, diagnosis, terapi, dan epidemiologi protozoa usus patogen yang dapat menginfeksi manusia. Dan yang keempat, mahasiswa diharapkan memahami pemeriksaan tinja terhadap protozoa usus. Ada yang ditanyakan mengenai tujuan pembelajaran ini? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Protozoa usus itu ada dua macam, yaitu yang patogen dan non-patogen. Ya. Kemudian yang patogen di sini antara lain adalah Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Balantidium coli, dan Cryptosporidium. Ya. Sedangkan yang non-patogen yaitu Entamoeba coli, Endolimagnana, dan Yod amoeba buslii, ini semuanya yang non-patogen. Sebetulnya yang non-patogen ini juga kita perlu mempelajarinya, tetapi kita pada pertemuan ini kita hanya akan mempelajari yang patogen saja. Yang pertama yang akan kita bahas adalah
amebiasis. Amebiasis adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh Entamuba histolytica dengan inang manusia maupun binatang. Mengenai distribusi geografisnya, amebiasis ini kosmopolitan, artinya bisa tersebar luas di seluruh dunia. Namun demikian, terutama tersebar di daerah tropis dan subtropis dengan hygiene sanitasi yang buruk. Mengenai morfologi dari Entamuba histolytica, dia mempunyai dua bentuk, yaitu bentuk trofozoid dan bentuk sista. Bentuk trofozoid berukuran antara 10 sampai 60 mikron, rata-rata kurang lebih 20 mikron. Dia bisa bergerak aktif. Inti ini yang merupakan inti, ini kariosomanya sentris, butir kromatin, ini yang merupakan butir kromatin, ini teratur. Kemudian endoplasmanya, ini endoplasma, ini lebih keruh dibandingkan dengan ektoplasma. Kadang-kadang kita jumpai adanya sel darah merah di dalam Entamuba histolytica. Kemudian yang sista, bentuk sista. Bentuk sista ukuran 10 sampai 20 mikron, bentuknya bulat ini atau oval, dinding tebal, ya. Inti bisa 1 sampai 4 buah. Kemudian di dalamnya ada atau mengandung atau tidak mengandung kromatoid body atau benda kromatoid. Nah, sista masak ini berinti 4. Sedangkan ini yang kelihatan ini berinti 4. 1, 2, 3, 4. Ya, ini bisa diperhatikan. Ini intinya 4. Sista yang berinti 4 ini merupakan sista yang infektif. Sedangkan ini, gambar ini terlihat sistanya berinti 2. Kemudian ini benda yang seperti cerutu ini adalah benda kromatoid. Semakin ya, benda kromatoid semakin sista ini masak, benda kromatoid semakin tidak kelihatan karena dia merupakan makanan sista. Mari kita lihat ini daur hidup dari Entamuba histolytica. Ya. Ini manusia yang terinfeksi Entamuba histolytica. Ya, di dalam usus besarnya dia bisa mengandung bentuk tropozoid dan sista. Kemudian bentuk tropozoid dan sista ini keluar bersama tinja penderita. Ya, ini ada tropozoid, kemudian ada sista. Ya. Kemudian bentuk tropozoid ini selain keluar bersama tinja, dia juga bisa menembus dinding usus, masuk aliran darah. Ya. Selanjutnya, ya, mohon maaf ini ganti sendiri ya. Selanjutnya, setelah tropozoid ini setelah tropozoid ini
menembus dinding usus, maka dia bisa mengakibatkan amebiasis ekstraintestinal yang bisa berada di hati, paru, otak, kulit, perikardium maupun organ yang lain. Ya. Kemudian apabila manusia ini memakan makanan yang mengandung sista yang masak, ya, maka orang tersebut bisa terinfeksi oleh Entamuba histolytica. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Halo? Sebelum lanjut, bisa dipahami? Bisa, Bu. Dapat bisa, Bu. Oke, kita lanjut ya. Kemudian patologi dan gejala klinisnya. Yang pertama adalah amebiasis intestinal. Ya. Infeksi akut amebiasis. Ya. Ini Entamuba histolytica segera menyerang jaringan setelah invasi, dan biasanya pada keadaan ini gejalanya tidak jelas dan mendadak, ya, akut mendadak. Pada infeksi akut ini, infeksi bisa ringan apabila ulkus yang terjadi itu tidak banyak dan tidak meluas. Gejalanya, ya, pada infeksi ringan ini biasanya tidak spesifik, ya, seperti sakit perut, diare. Kemudian infeksi berat, ya, infeksi terjadi bisa berat. Ini apabila terjadi ulcerasi di sekal dan sigmoidal rektal. Kemudian juga penetrasi pada submukosa dan mukosa, tropozoid dalam tinja positif, namun ini jarang berakibat fatal. Gejalanya adalah sakit perut, sangat ya hebat, kemudian demam 100 sampai 102 derajat Fahrenheit, ya. Ini diarenya, disentri bisa terjadi 15 kali per hari yang mengandung lendir dan darah. Kemudian leukositosis, gangguan sistemik, ini bisa toksemia, dehidrasi, dan lesu. Kemudian gejala klinis, ya. Pada infeksi ini parasit sulit ditemukan, ya. Ini dengan gejala tinja berlendir menyerupai desentri basiler, sering kambuh, BAB tidak menentu, kadang-kadang diare, kadang-kadang konstipasi. Kemudian sakit perut ringan, anoreksia, flatulensi, hepar sedikit membesar, gejala sistemik dan psikoneurotik. Kemudian tanpa gejala. Tadi yang dengan gejala, sekarang yang tanpa gejala. Ya. Ini amebiasis ekstraintestinal. Yang pertama adalah amebiasis hepatik. Ini biasanya abses dapat lebih dari satu tempat, hepar membesar pada lobus belah kanan, warna coklat, sel dan jaringan rusak. Sel dan jaringan hepar rusak. Kemudian Entamuba histolytica biasanya selalu terdapat di dinding abses. Pada kondisi ini, biasanya pasien akan menderita demam ringan, sakit di atas hipokondrium, leukositosis antara 13.000 sampai 20.000, penderita lemah, tidak bertenaga, dan berat badan turun. Yang kedua adalah amebiasis paru. Keluhan pada paru bawah kanan dan pleura. Hal ini berhubungan dengan abses liver. Gejalanya, penderita akan merasa panas dingin, batuk-batuk pendek, dan leukositosis. Kemudian yang ketiga adalah amebiasis cerebral. Hal ini jarang terjadi. Biasanya gejalanya seperti gejala penderita abses otak ataupun tumor. Yang keempat adalah kutaneus atau kulit. Amebiasis kutaneus atau kulit.
ulkus meluas, tidak menentu, selalu di daerah peritoneal atau di sebelah fistula. Gejalanya adalah gatal-gatal, alergi urtikaria, dan dermatitis. Diagnosis amebiasis dapat ditegakkan dengan 3 macam. Yang pertama adalah klinis, tetapi ini tidak spesifik. Kemudian yang kedua adalah laboratoris, yaitu dengan menemukan parasit, bentuk tropozoid dan bentuk sista, dengan alat mikroskop dari tinja, biakan tinja, atau biopsi jaringan. Pemeriksaan laboratoris ini merupakan gold standar dari semua pemeriksaan. Yang ketiga adalah pemeriksaan molekuler. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Tidak. Tidak. Belum, Bu. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Kemudian terapi. Yang pertama adalah terapi amebiasis intestinal. Ya. Untuk yang asimptomatik, yaitu apabila hanya ada sista di dalam tinja penderita. Ini bisa diberikan obat diloxanid fluorat ya, atau furamid. Kemudian yang kedua adalah amebiasis intestinal. Ini simptomatik. Biasanya terdapat tropozoid dan sista. Obat yang diberikan adalah iodoquinolin dan metronidazol atau flagil. Yang ketiga adalah amebic colitis. Ya, ini biasanya diberi kloroquin dan iodoquinolin, kemudian juga metronidazol. Yang keempat adalah untuk amebiasis akut. Ini obatnya adalah metronidazol per oral, iodoquinolin per oral, diloxanid fuorat per oral, dan yang kelima adalah amebic liver abscess. Ini bisa diobati dengan metronidazol, kloroquin, dan dihidroemetin. Kemudian epidemiologinya. Prevalensi amebiasis ini sekitar 2-60 di daerah yang menurut WHO. Variasi dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, area, status sosial, ekonomi, dan level sanitasi. Kita bicarakan selanjutnya mengenai giardiasis. Giardiasis adalah suatu infeksi yang disebabkan oleh Giardia lamblia. Giardia lamblia adalah flagellata usus. Habitatnya adalah di dalam cryptoduodenum. Infeksi pada anak lebih banyak dibandingkan infeksi pada orang dewasa. Kemudian inang definitifnya manusia. Kosmopolitan, terutama terdapat di daerah tropis dan subtropis, terutama di negara berkembang yang sanitasinya kurang memadai. Morfologi bentuk tropozoid. Ya, ini bentuknya seperti buah pir, ujung posterior runcing dan tipis, bilateral simetris, ukurannya antara 12 sampai 15 mikron, rata-rata kurang lebih 14 mikron, punya diskus penghisap, gerakan progresif seperti daun jatuh, alat gerak 4 pasang, flagellum yang berpangkar di blefaroplas anterior, posterior,
ventral dan lateral. Ini merupakan bentuk tropozoid dari Giardia lamblia. Ya. Ini adalah intinya, sedangkan ini yang seperti kacamata adalah diskus penghisapnya. Ya. Dia punya flagellum, ya. Ini flagellumnya yang panjang-panjang ini. Ya. Kemudian aksonema, ini aksonema. Ya. Kemudian yang dua ini adalah benda parabasal. Ini inti, benda parabasal, aksonema, dan flagella. Ya. Kemudian ini bila dilihat dari samping, bentuknya seperti ini. Ya, ini. Bisa dipahami? Halo? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Halo? Bisa Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Bisa. Lanjut ya. Ya, ini dilihat di samping, ini bagian ventral cekung dan ini bagian dorsal cembung ya, ini. Ya, kemudian ini bentuk sistanya ya. Ini secara skematis bentuk sista ya. Ini kalau sistanya masak, ini intinya 4 ya. Inti bisa 2 sampai 4 ya. Ya, ini intinya 4 sista masak. Ini masih ada terlihat aksonema dan median bodis ya, atau benda parabasal. Kemudian ini bentuk yang sesungguhnya seperti ini, bentuknya oval atau elips, ukuran antara 10 sampai 12 mikron, dindingnya tipis, 1 lapis, ada aksonema, benda parabasal, kemudian juga kadang-kadang terlihat bivaroplas. Bivaroplas adalah tempat munculnya flagella. Ya. Kemudian bekas-bekas flagella, ini masih kelihatan. Ya. Kemudian selanjutnya kita lihat daur hidup dari Giardia lamblia. Ya. Ini kita lihat dulu usus halus duodenum ataupun yeyenum dari penderita yang terinfeksi. Kemudian dia akan mengeluarkan bentuk tropozoid dan sista bersama-sama dengan tinja. Apabila sista infektif ini ya mengkontaminasi makanan atau minuman kita ya, masuk ke dalam tubuh inang, maka di dalam tubuh inang dia akan mengalami eksistasi di duodenum. Eksistasi adalah perubahan dari sista menjadi bentuk tropozoid ini. Ya. Kemudian setelah menjadi bentuk tropozoid, dia akan membelah diri, berkembang biak menjadi banyak. Selanjutnya dia nanti akan berubah menjadi sista yang dikeluarkan bersama tinja penderita. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Halo, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, mudah-mudahan semoga ya. Kemudian infeksi Giardia lamblia, ini lingkungan yang sesuai adalah lingkungan basa, eklorhidria. Eklorhidria adalah ketidakmampuan lambung untuk mensekresi asam klorida. Kemudian pada orang-orang yang diet kaya karbohidrat. Giardia lamblia memakan sari makanan dari lumen dan mukosa usus yang dihisap dengan diskus penghisap.
Kemudian tropozoid tahan terhadap peristaltik usus dan jarang ditemukan di dalam tinja penderita. Mari kita selanjutnya membahas mengenai gejala klinis dari Giardia lamblia, ya, giardiasis. Ini bisa asimptomatis dan simptomatis. Penderita yang asimptomatis ini berbahaya bagi orang lain karena dia dapat menularkan giardiasis kepada orang lain. Untuk yang simptomatis ini bisa giardiasis akut dan bisa giardiasis kronis. Giardiasis akut yaitu diare berlemak, tinjanya berwarna seperti dempul pucat. Ini yang disebut dengan steatoru, ya. Warna tinja putih kekuningan seperti dempul. Ya. Kemudian flatulensi, anoreksia, sakit di daerah epigastrium, diare diselingi konstipasi, kadang terjadi akut dan encer. Kemudian pada giardiasis kronis, ya, ini akan terjadi hipoproteinemia, hipogamaglobulinemia, defisiensi asam folat dan vitamin yang larut di dalam lemak, fili usus yang atrofi, malabsorpsi, kemudian bisa terjadi juga koloni bakteri. Biasanya infeksi pada anak lebih sering dan lebih berat daripada infeksi pada orang dewasa. Diagnosis ini sama dengan diagnosis amebiasis. Ya. Dari tinja bisa diketemukan bentuk tropozoid dan bentuk sista. Kemudian yang kedua, aspirasi duodenal. Dari pemeriksaan ini bisa ditemukan tropozoid. Kemudian bisa juga dengan enterotest ditemukan tropozoid dan pemeriksaan imunologis dengan reaksi antigen dan antibodi. Terapinya ini bisa pemberian quinine hidroklorid, tetapi ini harus berhati-hati karena ini agak toksis. Drug of choice atau obat pilihannya adalah metronidazole. Epidemiologi giardiasis ini prevalensinya antara 1,5 sampai 20%. Ini berkaitan dengan sosioekonomi perorangan. Kemudian giardiasis merupakan traveler diare. Ya. Ini biasanya karena kontaminasi air minum, ya, waterborne diseases, ya, ini termasuk waterborne diseases. Kemudian pencegahannya, ya, pencegahan giardiasis dapat dilakukan dengan cara menemukan dan mengobati carrier, perbaikan higiene dan sanitasi, nutrisi, makanan dan minuman, menggunakan sarana air minum yang baik, dan purifikasi dengan larutan yodium. Sista Giardia lamblia resisten terhadap klorinasi. Jadi dengan klorinasi tidak efektif untuk purifikasi Sista Giardia. Yang ketiga yang akan kita bicarakan adalah balantidiasis. Ya. Balantidiasis adalah suatu infeksi. Balantidium coli ini merupakan protozoa usus yang ukurannya paling besar.
Balantidiasis ini merupakan siliata, ya. Siliata karena alat geraknya berupa silia. Manusia di sini berperan sebagai inang aksidental. Kemudian inang definitifnya ini bisa babi dan kera. Habitatnya adalah di usus besar. Distribusi geografisnya kosmopolit, ya, terutama untuk daerah tropis dan subtropis. Morfologi dari Giardia lamblia. Oh, maaf, Balantidium coli, ya. Balantidium coli juga punya bentuk tropozoid dan bentuk sista. Ini bentuk tropozoidnya. Bentuknya seperti kantong, ya, oval dengan ukuran kurang lebih 60 mikron. Ya. Kemudian bentuk anteriornya tajam, ya, tajam ini runcing, lebih runcing, ya, anteriornya. Kemudian bentuk posteriornya ini bulat, ya, ini tubuhnya tertutup oleh silia, ini silianya yang merupakan alat geraknya, ya. Kemudian Balantidium coli ini merupakan protozoa usus yang paling tinggi tingkatannya karena dia sudah mempunyai sitostoma seperti alat mulut sederhana, ini sitostoma. Kemudian sitopit, ya, ini merupakan sitopit di daerah posterior. Ini merupakan anus sederhana atau lubang ekskresi. Kemudian intinya, nah intinya ini intinya. Intinya dia mempunyai dua inti, yaitu yang besar ini, yaitu makronukleus, dan yang kecil, ya, ini mikronukleus. Makro dan mikronukleus ini tidak pernah berjauhan, tetapi selalu berdekatan. Sehingga pada preparat kadang-kadang yang kelihatan hanya makronukleus saja karena mikronukleusnya tertutup. Selain itu juga di sini ada vakuola kontraktil ataupun vakuola makanan. Bisa dipahami atau ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan, ya. Halo? 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 Bisa dipahami? Bisa, Bu. Halo? Bisa, Bu. Halo, bisa Bu. Bisa, oke, bisa. Bisa. Saya harap ya bisa dipahami. Kalau tidak ada atau tidak